Oke, sekarang kita mau cobain jajal motornya. Kita test drive. Kali ini di depan Omso ada Honda C700 Super Cup tahun 81 yang masih mungkin 90% atau kurang dikit masih original. Ini masih gigi 3. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi nyari C700 kayaknya udah mulai rare, apalagi yang warna merah seperti ini. Soalnya kalau kita lihat di market itu kebanyakan warnanya adalah hitam biasa. Nah, buat yang mau nyari atau bingung gimana sih caranya milih Honda C700 ini yang masih oke, yang masih layak untuk dipinang atau dipelihara, yuk sini Om So ajarin. Enggak, saya cupu, kita belajar bareng ya. Jadi di depan saya ini ada C700 yang kondisinya masih lumayan banyak yang original. Bisa dilihat di sini dari mulai dasi selendang depan ini masih bawaannya. Ini besi apa ya? Ini besi ya. Besinya agak berkarat. Ini berarti menandakan memang waktu yang sangat lama, dari tahun 81 belum pernah di-repaint. Dari mulai slebor depan ini catnya original Bladus. Ada, jadi rednya itu kayak red Ferrari mungkin ya, atau candy tone gitu, candy red ya. Jadi ada silvernya dalamnya. Untuk ukurannya ban itu velgnya adalah 17 dengan ketebalan bannya ini 225. Kalau mau dimodif biasanya di semi trail itu di ukuran 250 ring 17. Ini tromolnya masih ori, bawaannya seperti ini. Untuk velgnya HM, jadi masih bawaan. Dan ini nggak tahu nih rujinya dari, jangan-jangan dari tahun 81 nggak pernah diganti nih sama pemiliknya. Mantap. Ingat-ingat ya, platnya adalah ini. Tapi ada yang kocak nanti di belakang. Nah, ciri khas motor Jepangan atau bebek lama itu adalah ada di jepitan rak depan. Ini fungsional banget buat bawa atau mengangkut ini apa, mantol atau jas hujan. Kita sedikit ke atas di bagian perlampuan ini mikanya ori dari Stanley. Jadi kalau ori itu ada Stanley ini ya, ini masih ori. Hanya untuk dalemannya ini udah di up ke apa nih, billet atau ala-ala proji gitu. Dan di bagian sen kanan dan kiri ada KGD, harusnya apa ya, KGD ya kalau bawaannya, atau mungkin Stanley. Ini Stanley, tapi yang kiri enggak ori. Ya. Di bagian spion itu kalau yang ori atau bawaan masih ada marking dari Honda. Ini menandakan asli. Dan bahannya itu benar-benar chrome-nya awet banget. Bisa dilihat ya, kanan kiri ini masih ada marking dari Hondanya. Dan kondisinya masih lumayan bagus untuk tangkai-tangkainya ini, chrome-nya. Nah, ini bisa dilihat juga untuk bagian batok depan ini kan yang bikin sering getar. Nah, ini karena nggak ada bautnya. Nah, kalau nggak ada bautnya sih masih aman, maksudnya bisa dicariin baut. Cuman kalau teman-teman lagi nyari itu dipastikan bautnya ini belum dol ya, maksudnya lingkar ininya belum terlalu besar, jadi kalau baut itu nggak dol. Sayap
kondisinya putih gading, ini menandakan yang ori. Kalau yang putihnya banget kayak putih apa cat tembok itu berarti nggak ori, dan biasanya lebih apa ya, mingkup atau ya nggak simetris lah kalau dilihat tuh. Kita sedikit ke atas dulu. Ini speedometernya masih bawaan dengan mesinnya di dalamnya yang lengkap, tapi untuk saat ini belum bisa diaktifkan sama teman saya karena ini benar-benar baru aja ngambil, bahkan belum dicuci juga. Jadi masih bawaan. Di bagian holder kiri ini ada indikasi high, low, ini untuk lampu, dan di bagian tuas seinnya ini udah botol, ini untuk klakson, tapi kayaknya nggak nyala klaksonnya, nggak nyala. Ini ada lampu senjanya di kanan dan kirinya. Kalau dari depan kayaknya oke banget sih, udah 700 nih. Ke bagian tengah ada jok sobek, ciri khas motor lama. Tapi ini Honda 800, kayaknya udah pernah diganti, nggak asli gitu kulitnya. Tapi lama juga ini, termasuk mungkin barangkali ori tapi punya 800 ya. Jadi dia itu saudara kembar Honda Super apa C800 dan C700. Kita sedikit ke tengah, ada mesin. Ini mesinnya cc-nya 80 cc dengan 3 percepatan, gigi maju dan ke belakang untuk mengurangi. Kalau dilihat dari karburasinya, ini sepertinya udah pernah diganti, udah bukan bawaan tapi nyaman sih. Nah, buat teman-teman yang lagi mau cari C-seri seperti ini, yang jadi patokan yang lumayan penting itu adalah di suara ronselnya, atau kalau misalkan teman-teman coba motornya mesinnya dihidupkan tuh ada suara atau apa ya, ngiung. Nah, itu berarti udah kena di bagian ronsel, gigi primer, atau kalau enggak kopling, kampas koplingnya di bagian kanan sini ya bunyinya. Oke. Standarnya ori dari tahun 81, dia termakan oleh zaman. Lampu saya dipotol jarang dalam. Nyusul. Kata pos. Hah? Kata pos sih. Ora lah, aku organik ya. Los. Nah, ini catnya masih sangat ori rare merah ya. Masih mulus sih, nut-nutnya juga bagus, masih apa ya, lurus. Dan ini ada apa nih namanya, tepong, tutup aki. Biasanya kalau di bagian kiri apa ya, bukan aki yo, CDI yo, CDI sama kiprok kalau nggak salah. Ini ada keteng case-nya, tutup rantainya juga ori bawaan. Ya nggak tahu, dia kayaknya beli. Tapi ini dapat ori, bahannya beda, soalnya kalau ori itu beda banget looknya. Dan jelas ya, ini warna ininya masih beladus. Di bagian belakang, sedikit ke belakang, ada roda dengan ring velg 17, dan ini ukuran bannya di 250. Jadi ini IRC Inoue ya, emang bawaan motor-motor Honda Jepangan tuh IRC Inoue untuk bagian ban belakang. Di bagian shock ini masih ori bawaannya, dan tadi saya coba masih berfungsi, masih mengayun. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan kalau cari keluarga C series itu ada di bagian bawah atau kolong ban ini. Biasanya di sini tuh di bagian sambungannya ada kropos-kropos. Jadi teman-teman harus teliti buat nyari atau melihat bagian belakang sini. Kalau ini kondisinya masih utuh. Ya, utuh tahun 80-an lah. Masih termasuk utuh ini. Ya, bagus lah.
Nah, ini lampu sen yang tadi ceblok. Nyusul dibawain. Mungkin untuk sen, stop lamp dan mika-mika itu hampir sama dengan motor Honda Win 100 atau GL 100 bawaan, biasanya Stanley atau KGD. Nah, ini yang tak bilang tadi, kenapa plat belakangnya lain sama plat depan? Kenapa ini? Ini karena dia ini polisi ya. Oh, modif. Ini masuk kategori modif ya, biar memperkencang. Terus ini ada kepetan selebar belakang. Dilihat dari belakang, looknya seperti ini. Nah, simetris sih, masih lurus. Kita geser ke samping kanan, penampakannya seperti ini. Nah, ini yang mahal, menurut saya ini adalah yang mahal, yaitu knalpot bawaan Honda lama HM dengan kode HMG K4 Honda Gossi N, dan ini kondisinya masih sangat mulus menurut saya. Bagus banget guys. Kok bisa yang ngerawat dari tahun segitu gitu, motor nggak pernah dipakai kali ya. Sok tutup aki, ini masih kondisi yang beladus, warna udah mulai pudar di bagian belakang, depan masih oke. Tutup bak koplingnya seperti ini, ciri khas Honda, seperti Honda C70 itu juga seperti ini, bentuknya kayak apa ya, kayak cetakan apem. Nah, motor ini kebetulan akinya ngedrop, jadi harus diongkek pakai selahan ini. Dan ini selahannya ori nih, sampai karet-karetnya juga ini masih kayak bawaan. Kelihatan nih, dia termakan umur, terkikis karetnya. Nah, ini bukan, ini bawaan Supra KPH kayaknya. Bukan KPH, Supra yang baru. Untuk bar stepnya ini. Nah, ini yang bikin mahal teman-teman. Nah, gantungan kunci ini adalah keluarga besar Mahkamah Agung. Ini kalau dijual sendiri udah mahal ya. Mantap. Seperti ini teman-teman, kalau mau tanya-tanya tentang Honda C700 nanti bisa kita diskusi di kolom komentar. Teman-teman yang mau nyari bisa bisa tanya di komentar, dan teman yang udah punya mungkin bisa share pengalamannya selama memelihara motor ini. Kalau menurut saya, motor ini sangat irit sekali, bahkan bisa jadi lebih irit daripada Honda Win 100 karena cc-nya lebih kecil dan karbunya tentunya nggak banyak memakan bahan bakar. Oh ya, kita cek dulu bagian dalam jok. Bisa dibuka dulu. Pilih. Woi. Masih mulus. Sangat seger banget ya dalamnya. Komplit dengan tutupnya. Ini buat alat-alat kit, starter kit buat benerin ganti busi. Ini tangki bahan bakarnya full tank piro? 30 Pertamax berarti nggak nyampe 3 liter ya? 3 liter kurang dikit full tanknya. Coba nanti saya carikan di internet. Untuk joknya ini nggak tahu, kayaknya pernah gantian ini joknya di bagian plastiknya. Oke, mantap. Dalamnya bersih banget meskipun luarnya belum dicuci karena emang baru banget ngambil dari petani. Nggak tahu petani apa enggak. Oke, sekian teman-teman video yang singkat ini. Sekarang kita mau cobain jajal motornya, kita test drive. Gimana sih sensasi berkendara dari Honda C700 ini? Kita keliling daerah sini aja ya. Ini saya lagi ada di daerah Gunung Kidul, tepatnya daerah kecamatan Gedang Sari.
di rumah teman saya, dan ini adalah motor teman saya yang baru saja dipinang. Ini bismillah, masukin satu. Sambil jalan-jalan sore di daerah Kampung Gunung Kidul bagian utara. Wow, real, sangat asri ya. Ini pegunungan Tebu. Saya takut copot lampunya. Pegangin ya. Oke. Enak sih, tarikan mesinnya tuh enteng gitu. Mirip-mirip kayak naik C70. Kayaknya rumah orang nih. Balik dulu deh. Dari jalannya ada dekat. Aduh. Sorry kameranya ketar. Wuhui. Ajib, mantap. Waduh, lampu. Belum dikencengin nih bautnya. Nggak ada bautnya malah. Tapi kocak, enak, sumpah. Suasana kampung di Gunung Kidul, yaitu jalanan dipadati oleh ayam, bukan oleh pengendara. Nah. Oke, ini masuk di berapa sih? Ini 1, ini 2. Oh. Happy. Seru mantap sih. Masih enak banget. Kita balik dulu. Kita jauh-jauh kita nyobanya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau mau minang Honda C700, tadi ada sedikit informasi. Mungkin kalau ada informasi yang kurang lengkap dari apa yang saya katakan tadi, teman-teman bisa saling berbagi ya di kolom komentar, biar nggak ada teman-teman yang lagi cari Honda C700 ini merasa kecewa dengan barang yang dipinangnya. Dan menurut saya ini adalah motor yang membahagiakan, enak buat keliling komplek atau sore-sore di pedesaan kayak gini. Sekian dulu vlog dari Om Sow. Terima kasih. Ini hasil dari test drive-nya ya. Kendor. Hah? Ada ucul.